Bapak Ibu sendiri sudah tahu, IKM ini mungkin sudah ada yang dengar lewat media sosial yang pernah atau yang sedang Bapak Ibu gunakan lewat TikTok, YouTube maupun media sosial yang lainnya. Yang kita tahu sendiri, SD pada zaman sekarang mungkin masih menggunakan yang namanya kurikulum yang kita ketahui, yaitu K13 atau kurikulum 2013. Bapak-bapak yang sebelah sini nampak ya layar di depan? Nampak Bapak Ibu ya. Kalau tidak boleh maju ke depan, masih ada kursi yang kosong. Baik, sebelumnya dari 2017 sampai 2018 penggunaan kurikulum 2013 sudah digunakan di sekolah kita. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah berjalan kurang lebih 3 sampai 4 tahun sudah berjalan, dan itu juga sudah melewati yang namanya masa pandemi. Bahkan ada juga yang muncul yang namanya kurikulum K13 darurat. Bahkan itu yang sempat membuat guru-guru se-Indonesia itu mungkin pusing ataupun mungkin susah dalam pelaksanaannya. Namun kami imbangi di dalam SD ini, kami selalu imbangi untuk melaksanakannya. Baik, untuk sekarang sendiri pemerintah Indonesia itu khususnya sudah mencanangkan yang namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu dengar sendiri kata merdeka, bahkan ini ada orang tua yang sempat bilang sama saya, Bu, kalau IKM nanti atau kurikulum merdeka berarti anak-anak bebas ya Bu ya, nggak belajar, bahkan tugasnya tidak diberikan, bahkan tidak ada tugas, hanya tugas di sekolah saja. Tapi itu pandangan kita orang tua tidak apa-apa. Mungkin itu pandangan bahwa keluarlah gagasan ide-ide bahwa adanya kata merdeka ini, anak-anak dimerdekakan dari segala tugas, bahkan beban ajar yang diberikan oleh guru-guru kepada anak murid. Baik, kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, yang kita kenal yang pertama itu apa itu kurikulum merdeka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kurikulum merdeka itu adalah pedoman ajar yang diberikan oleh pemerintah untuk guru-guru mengajar untuk siswa, di mana kurikulum merdeka itu sendiri membawa yang namanya pembelajaran yang lebih asik, di mana siswa lebih berperan aktif di situ. Bahkan di sini siswa juga dicanangkan mungkin dia akan lebih yang namanya berkolaborasi dengan alam luar, bahkan praktek-praktek di luar lingkungan sekolah. Itu kurikulum mereka. Mereka tidak yang namanya dikekang dalam satu kelas saja pembelajarannya. Nanti mereka akan disuruh belajar di luar, di alam bebas, seperti itu. Selanjutnya, nah ini penjelasannya. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan dari kurikulum darurat yang dikhususkan diluncurkan agar bisa merespon dampak pandemi COVID-19 kemarin. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan satuan pendekatan untuk siswa maupun mahasiswa, siswa saja ya, saya tulis mahasiswa di sini, agar bisa memilih pelajaran yang dinikmati. Jadi Bapak Ibu, di sini bukan maksudnya anak-anak sukanya menggambar. Jadi hari Senin sampai Sabtu mereka belajarnya menggambar, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami guru-guru mungkin menggabungkan minat dari anak, mungkin misalnya dia lebih suka membaca, menulis. Jadi kami para guru itu menggunakan asesmen atau berupa tugas yang menggabungkan tentang kreasi atau kemampuan mereka sendiri sehingga tercapailah pembelajaran yang baik di kelas. Bukan maksudnya mungkin anak-anaknya suka belajar berhitung, jadi hari Senin itu sampai Sabtu belajar berhitung terus, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap guru nantinya punya caranya sendiri, bahkan asesmen tugasnya sendiri untuk mengkoordinir kelas, bahkan di dalam ruang maupun di luar kelas.